hal itu apapun tergantung bagaimana kita mempersepsikannya ya. Jadi kenyataan itu tidak pernah berubah. Yang harus berubah itu adalah persepsi kita terhadap kenyataan. Nah, kenyataan itu atau persepsi itu bisa berubah. Tentu membutuhkan bagian-bagian penting dalam perubahan mindset. Nah, salah satu hal yang penting dalam perubahan mindset itu adalah keyakinan. Orang itu kalau sudah yakin atau mendapatkan, jadi orang kalau sudah terlanjur yakin itu tidak mudah untuk berubah. Atau orang kalau mendapatkan keyakinan yang baru maka dia pasti akan berubah. Jadi kalau orang itu berpersepsi misalkan si A itu tidak baik gitu, dan kemudian dia yakin itu, maka seperti apapun yang dilakukan oleh si A sebagai kenyataan itu, maka persepsinya akan kembali dia tidak baik karena sudah ada keyakinan. Dan merubah ini tidak mudah. Diceritakan kebaikan-kebaikannya pun justru kadang-kadang malah salah paham. Yang dianggap adalah, loh kamu kok malah menceritakan kebaikan orang, yang saya memang sudah menganggap dia tidak baik. Itu menjadi hal yang tidak mudah juga untuk berubah. Tapi kalau kita mendapatkan satu titik keyakinan baru, entah itu sebabnya karena seringnya diberi tahu tentang kebaikan-kebaikan orang itu, atau dia seringnya menyaksikan kebaikan orang itu, atau dia memiliki kesadaran baru bahwa yang dia lakukan selama ini sesungguhnya merugikan dirinya sendiri, mempersepsi orang lain sebagai tidak baik, lalu kemudian harus begini begitu dan sebagainya, itu capek pada pikiran kita sendiri, karena ternyata mungkin lebih dari 70% pikiran kita terkuras untuk memikirkan orang lain yang kita anggap dia itu tidak baik. Karena di situ kadang kita berpikir bahwa jangan-jangan orang yang tidak baik itu nanti akan tidak baik kepada kita, padahal belum tentu juga. Bisa jadi orang yang kita persepsi tidak baik itu memang sebenarnya justru malah tidak memikirkan kita sama sekali. Ini yang kadang-kadang kita rugi, sudah habis tenaga pikiran ya, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, pengajian, belajar agama, dialog, diskusi, tanya jawab, itu bagian daripada sarana kita untuk mencari titik temu, titik yang tepat daripada persepsi kita terhadap segala sesuatu. Terutama memang persepsi itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan dalam beragama kita. Karena orang yang memiliki keyakinan dalam beragama ini, dia memiliki kecenderungan berpersepsi positif di dalam banyak hal. Dia memiliki kecenderungan berpersepsi yang tepat. Karena kalau dia konsen dengan pedoman-pedoman di dalam agama itu, maka dia sudah pasti memiliki karakter berpikir yang positif, bertindak yang positif, karena memang segala nilai-nilai, karakter-karakter yang diajarkan di dalam agama itu adalah yang cocok, yang sesuai, dan yang memang seharusnya diamalkan oleh manusia dalam segala bentuk apapun. Kenapa bisa begitu? Karena ada satu persepsi yang besar, al-fikrah al-uzma gitu. Ada satu fikrah, pemikiran yang besar. Apa itu pemikiran besar itu? Pemikiran yang terbesar itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dimusuhi tetangganya, dilempari batu, dilempari kotoran, itu beliau dapat dengan tenang saja, damai saja, ya, tidak membalas dengan keburukan, maksudnya tidak menghiraukan hal-hal itu menjadi sebuah dendam gitu.
Karena apa? Karena beliau berpedoman, Allah tidak menyuruh saya untuk melakukan itu. Itu sebuah pemikiran yang sangat besar. Ketika orang mengatakan, Allah nggak nyuruh saya untuk begitu, ya saya sudah tidak melakukan itu, sudah cukup. Cukup untuk tidak melakukan sebuah keburukan itu karena memang Allah nggak menyuruhnya. Bagi Nabi itu begitu sudah selesai. Karena Nabi punya pemikiran yang besar. Ada fikrah al-uzma tadi, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang Allah sudah tidak menyuruh begitu, ya berarti sudah tidak perlu saya lakukan, ya sudah cukup, ya sudah pasti benar dan sudah pasti baik, dan nyatanya memang baik. Sehingga Rasulullah tidak membalas itu tidak lantas muncul sebuah stigma sebagai seorang pengecut itu. Nabi tidak membalas lemparan tetangganya itu bukan Nabi sebagai pengecut nggak berani sama tetangganya. Nabi hanya berpedoman Allah nggak nyuruh begitu. Ketika memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah itu, lalu kemudian dia tinjau, Allah nyuruhnya apa tentang kejadian yang saya alami gitu. Maka kendali pertamanya itu kepada Allah. Allah nyuruh apa dalam kondisi seperti saya ini? Allah perintah apa dalam kondisi seperti yang saya alami ini? Pedomannya di sana dan pasti baik. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa dulu tidak membalas-balas? Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik pada tetangganya. Ini rahasianya, ternyata Rasulullah mendapat mandat dari Allah, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir harus berbuat baik pada tetangganya. Tidak peduli tetangganya itu berbuat baik atau tidak pada dia. Nah, ini nggak ada keterangan bahwa berbuat baiklah kepada tetangga yang baik sama kamu. Nggak kayak gitu. Semua. Maka ketika tetangganya nggak baik, Nabi, perintahnya Allah itu suruh berbuat baik, ya sudah. Saya jalani apa yang menjadi perintah Allah. Allah perintahnya suruh berbuat baik, ya sudah, saya berbuat baik. Tapi perbuatan tetangganya kan nggak baik, ya udah, itu urusan dia dengan Allah, kan ada urusan sendiri. Karena dia sebenarnya juga punya kewajiban berbuat baik kepada saya sebagai tetangga. Nah, pengendalian diri yang seperti ini kan tidak mudah. Kenapa saya contohkan kepada Nabi itu? Karena ini nggak tepat kalau dicontohkan ke saya nggak kayak gitu. Nggak bisa. Kalau ada orang nggak baik sama saya cenderung nggak baik juga sama dia gitu. Tapi kalau Nabi itu nggak kayak gitu. Nabi itu kalau ada orang nggak baik dilihat dulu. Ada nggak orang yang nggak baik sama Nabi lalu Nabi balas? Ada. Karena perintahnya begitu. Apa itu? Perang. Di saat perang, Nabi pernah membunuh orang. Kenapa itu dibunuh? Nah, karena perang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qatilul ladzina yuqatilunakum. Bunuhlah orang yang berusaha membunuh kamu di perang ini, ya, bunuh sama Nabi. Ada orang yang mau membunuh Nabi, semua sudah berusaha menyelamatkan Nabi, Nabi juga sudah dekat, ya dibunuh saja. Karena Nabi membunuhnya tidak pakai senjatanya sendiri. Jadi ada sahabat yang pegang senjata lalu dan sama Nabi diteruskan, kemudian kena musuhnya dan mati. Nah, ini menjadi standar ya bagi kita ya. Memperlakukan apa, siapa, di mana, kapanpun itu pertanyaannya, Allah nyuruh saya apa tentang hal begini nih. Ketika keadaan saya seperti ini Allah nyuruh apa? Agama ini nyuruh apa sama kita? Timbangannya harus ke sana. Maka insya Allah pikiran kita stabil. Tidak jadi orang yang labil dalam urusan apapun. Contoh, ada orang berbuat dosa sampai membunuh 100 orang gitu. 99 plus 1 terakhir. Bayangkan, membunuh itu kan perkara yang berat.
Wong kita itu melihat orang yang meninggal yang bukan karena kita yang bunuh saja, kadang kita itu ada di sini itu kan kadang-kadang aduh orang meninggal gitu ya. Nah ini apalagi kemudian yang membunuh itu naudzubillah ya, orang itu membunuh sampai 99 orang. Di saat itu kemudian dia tanya kepada seorang rahib, ditanya, apakah Tuhanmu mau ngampuni aku? Karena aku telah bunuh 99 orang. Apa jawabnya rahib? Oh enggak, kamu keterlaluan. Sudah membunuh 99 orang. Orang ini ternyata cerdas akalnya. Ya kalau sudah terlanjur enggak, sekalian kamu saya bunuh aja, dibunuh jadi 100. Lah gimana? Nanggung kan? Saya yang bunuh 99 orang yang enggak diampuni, 100 kan ya enggak diampuni juga, bunuh aja. Selesai. Lalu dia jalan lagi ketemu seorang alim. Ketika bersama orang alim ini lalu dia tanya, aku telah membunuh 100 orang. Aku tanya kepadamu, apakah dalam agamamu Tuhanmu dapat mengampuni aku? Ini antara cerdas dan memang jawabannya betul. Apa maksudnya? Dibilang cerdas itu ya karena memang kalau sampai cerita tadi terulang kan dia mati. Ya udah dijawab iya saja. Tuhanku mengampuni kamu. Selamat. Itu karena cerdas. Tapi memang jawabannya ya betul bahwa membunuh 100 orang Allah masih punya perintah di situ. Kalau kau bunuh 100 orang apa dosa kan? Kalau kau berbuat dosa, apa yang harus kau lakukan? Tobat. Asal kamu tobat selesai. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat seperti keadaan kita itu harus selalu terfikir oleh kita. Apa petunjuk Allah dalam keadaan saya berdosa besar seperti ini? Ini kalau orang ini enggak berpedoman kuat kepada al-fikrah al-uzma tadi, pemikiran yang besar terhadap keyakinan tadi itu orang bisa langsung melakukan dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, enggak berhenti-berhenti. Alasannya sudah terlanjur dosa. Ini kan labil orang. Saya sudah terlanjur berbuat dosa itu, ya sekalian saja dosa terus. Nah itu kan labil. Seperti tidak ada harapan. Ketika dia bertanya kepada dirinya, saya telah berdosa besar. Apa yang harus saya lakukan? Lihatlah ke dalam agama. Bagaimana petunjuk agama tentang orang yang berbuat dosa besar? Petunjuk agama adalah kamu harus tobat. Kalau udah tobat, kamu bebas. Bebas dari dosa. Mestinya kan dia tidak melanjutkan amalan dosanya, tapi dia lantas ya tobat. Karena dia sadar di situ perintah agama itu begitu. Tapi kalau orang labil ya enggak. Duh, terlanjur dosa saya, terlanjur dosa saya, terlanjur dosa. Dan selalu begitu aja dan tidak tobat-tobat. Banyak orang begitu. Datang minta nasihat, apa alasannya? Saya telah berbuat dosa besar. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Sudah cukup, tobat saja. Tapi saya nggak puas dengan tobat. Lah gimana lagi? Oh agama itu nyuruhnya tobat. Nggak puas tobat, apa mau kamu lakukan lagi? Saya sebenarnya tidak ingin melakukan lagi. Tapi saya belum puas dengan tobat. Lah terus mau apa? Itu labil itu. Dan akhirnya dia harus masuk rumah sakit jiwa. Kenapa dia harus masuk rumah sakit jiwa? Karena standarnya itu dia lewati. Melampaui daripada standar tertinggi yang telah ditetapkan bagi orang yang berdosa itu taubat, selesai sudah. Tapi saya kan dosa. Ya memang dosa, tapi kalau kamu taubat diampuni, begitu. Ada saya itu menerangkan begitu itu sampai gimana orang ini. Lama-lama saya dengar kemana dia? Udah di rumah sakit jiwa, Pak. Alhamdulillah. Ya memang wajar kalau dia masuk rumah sakit jiwa kalau dia terus begitu. Lah Allah itu sudah ngatakan, kamu berdosa besar, iya. Tobatlah. Saya pengen tobat Pak, tapi bagaimana dengan dosa besar saya? Sudahlah, jalan untuk dosa besarmu itu ya tobat. Tapi saya belum puas dengan tobat. Nah terus mau apa kalau belum puas dengan tobat? Mau dikerjakan lagi? Enggak, saya enggak mau ngerjakan lagi Pak. Ya udah tobat, itu namanya tobat dan selesai. Tapi saya masih kepikiran Pak, saya masih, ya enggak bisa. Itu gara-gara satu, dia enggak punya keyakinan yang kokoh. Orang yang beriman yang kokoh itu mungkin enggak melakukan dosa, mungkin. Tapi ketika dia melakukan dosa, dia kembalinya pun cepat. Dia sadarnya pun cepat. Dan dia titik tolaknya dan tempat berpijaknya pun kuat. Tapi orang yang tidak memiliki keyakinan, ketika dia melakukan kesalahan,
dosa, nah dia labil. Dia nggak yakin Allah bisa mengampuni, itu juga labil. Dia tidak yakin dirinya diampuni, itu juga labil. Padahal Allah memang mengatakan, ya jangan kamu yakin sepenuhnya kalau kamu diampuni, tapi masih ada harapan sepenuhnya untuk bisa diampuni. Jadi kondisinya harus begitu, sehingga stabil. Siapa orang yang nggak berdosa? Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islamnya ya berdosa. Tapi kan Umar tidak labil karena dia yakin kepada Allah, begitu masuk Islam ya sudah selesai. Urusannya tidak lagi bingung. Begitu pula orang yang sudah berbuat baik pun sama. Kalau dia labil, maka lantas kemudian dia tidak sadar telah menghabiskan amal solehnya dengan perilaku-perilaku yang lain, yang tidak sesuai, yang tidak baik. Maka ketenangan batin itu di kapanpun, dimanapun adalah bersumber dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kepada Allah ini juga tanpa intervensi kepada Tuhan. Jangan sampai muncul keyakinan kepada Allah itu kemudian dia lakukan intervensi. Intervensi itu sampai kemudian memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang diinginkan. Padahal kan Tuhan punya rencana sendiri. Kita punya keinginan itu wajar bagi manusia dan dibolehkan di dalam agama punya keinginan. Tapi mewajibkan keinginan kita dipenuhi oleh Allah itu tidak bisa. Dan kalau tidak terpenuhi lalu kita menyalahkan Allah atau menyalahkan diri sendiri itu juga tidak benar. Kalau kita menyalahkan Allah, mana mungkin kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita segera dan selalu memiliki kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan demikian kita ini hidup ini semakin mudah. Keadaan apapun itu ya baliknya ke situ, pada keyakinan kita.